Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyafi Kurniawan, absen 25. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Latar belakang Kabinet Juanda. Kabinet Juanda merupakan kabinet ketujuh dan terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawidjaja yang memulai masa kerjaannya pada September 1957 dan berakhir pada Juli 1959. Kabinet Juanda tercatat sebagai kabinet yang paling lama menjabat, yaitu 14 bulan. Sering berganti-ganti, kabinet membuat demokrasi liberal tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 1950 hingga 1559. Dengan kata lain, kabinet Juanda yang menjadi kabinet terakhir di masa demokrasi liberal. Selanjutnya, Kabinet Juanda dikenal sebagai Kabinet Zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada 3 kabinet yang dikenal sebagai Kabinet Zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Juanda dikenal sebagai seorang administrator yang sangat ideal apabila ditempatkan sebagai Perdana Menteri. Juanda tidak berasal dari partai sehingga tidak diambil dalam berbagai kepentingan partai manapun. Meskipun Juanda sangat menghormati Soekarno dan militer, namun Juanda tidak begitu saja tunduk pada keduanya. Program kerja Kabinet Juanda. Setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Juanda ditunjuk sebagai Perdana Menteri dan menjalankan program kerjanya. Dijalannya Kabinet Juanda tidak mudah karena berada di tengah pergolakan Irian Barat hingga masalah ekonomi sangat buruk. Berikut ini adalah program kerja Kabinet Juanda. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan konversi meja bundar atau disebut KMB. Keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Jaya. Dan terakhir, mempercepat proses pembangunan. Keberhasilan Kabinet Juanda salah satunya yaitu adalah disepakatinya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati Deklarasi Juanda, batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antara pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan. Selain Deklarasi Juanda, terdapat beberapa keberhasilan dalam program kerja lain seperti pembentukan Dewan Nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan manapun, kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional ini yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam demokrasi terpimpin, mengadakan musyawarah nasional disebut Munas untuk mencegah pergolakan di daerah termasuk Irian Barat. Kejatuhan Kabinet Juanda. Kabinet Juanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa demokrasi terpimpin. Dapat beberapa penyebab keruntuhan demokrasi di Juanda, diantaranya yang pertama itu banyaknya kepentingan antara golongan dan partai politik di dalam pemerintahan. Yang kedua, banyaknya peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam berjalan pemerintahan. Yang terakhir, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah krisis ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya, adalah kabinet pemerintahan Indonesia dipimpin Presiden Soekarno. Kabinet diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet Juanda ini diberi nama Kabinet Karya atau disebut Zaken Kabinet sebab tidak berasal dari partai politik
serta memiliki 2 anggota militer yang di dalamnya. Kabinet Juanda berlangsung antara April 1957 hingga Juli 1959. Selanjutnya, deklarasi Juanda adalah upaya untuk menentukan wilayah perairan Republik Indonesia yang sebelumnya terdapat bagian-bagian laut di sekitar dan diantaranya pulau-pulau di Indonesia sebagai laut bebas menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya adalah Kabinet Pemerintah Indonesia dipimpin Presiden Soekarno. Pada sebelumnya kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 8 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.